Alas Roban bagi sebagian besar masyarakat Jawa bukan hanya sekadar jalur penghubung. Ia adalah entitas hidup yang menyimpan ribuan kisah dan tragedi. Ada lapisan misteri dan tragedi yang begitu kental, menjadikannya salah satu jalur paling angker di Indonesia. Bentangan hutan yang membelah jalur Pantura Jawa Tengah selalu diselimuti aura mistis. Namanya saja sudah memunculkan bulu kuduk, apalagi jika mengingat kisah-kisah seram yang beredar turun-temurun. Salah satunya adalah tragedi yang dialami keluarga Pak Hadi beberapa tahun silam. Sebuah kisah nyata yang menggabungkan horor, misteri, dan kesedihan mendalam. Kisah keluarga Pak Hadi ini menjadi salah satu legenda kelam tentang Alas Roban. Sebuah misteri abadi tentang apa sebenarnya yang bersemayam di sana, dan seberapa besar dampaknya pada mereka yang berani melintasi jalur horor tersebut. Namun, apa sebenarnya yang membuat Alas Roban begitu angker dan misterius? Bagaimana sejarahnya? Siapa penunggu Alas Roban sebenarnya? Fenomena apa saja yang sering terjadi? Dan apa yang terjadi dengan keluarga Pak Hadi saat melintasi jalan Alas Roban tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Beginilah kisah keluarga Pak Hadi saat melewati Alas Roban, malam yang terkutuk. Awal tragedi, malam itu sekitar pukul 11 malam, mobil Toyota Kijang berwarna biru tua milik Pak Hadi melaju pelan di jalur Pantura. Setelah seharian bekerja dan mengunjungi kerabat di Semarang, rasa lelah memang sudah menyergap. Namun, Pak Hadi bersikeras ingin segera tiba di Pekalongan, rumah mereka. Di sampingnya, Bu Lastri terlelap, sementara Rina, umur 12 tahun, dan Adi yang berusia 6 tahun sudah pulas di kursi belakang. Saat memasuki Alas Roban, suasana memang terasa berbeda. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sisi jalan. Ranting-rantingnya seolah membentuk terowongan gelap. Lampu penerangan jalan di sepanjang Alas Roban memang sangat minim, menambah kesan angker. Namun, Pak Hadi sudah sering melewati jalur ini, jadi ia tidak terlalu khawatir. Hanya lebih waspada. Hujan mulai rintik-rintik, lalu perlahan menjadi deras sekali. Air hujan yang jatuh ke aspal menciptakan genangan dan memantulkan cahaya lampu mobil, membuat pandangan menjadi silau dan terbatas. Pak Hadi menurunkan kecepatan hingga sekitar 40 km/jam. Matanya fokus ke depan, kegelapan, dan penampakan. Tepat saat mereka melewati sebuah tikungan tajam yang menanjak, lampu mobil tiba-tiba mati total. Tidak hanya lampu utama, lampu panel di dashboard pun ikut padam. Seketika, gelap gulita merayap di dalam mobil, hanya diterangi sesekali oleh kilat yang menyambar di kejauhan, menampakkan siluet pohon-pohon besar yang mengerikan. "Pak, kenapa ini?" Suara Bu Lastri parau. Langsung terbangun karena guncangan mobil yang tiba-tiba melambat dan berhenti. Ia meraba-raba mencari Pak Hadi di kegelapan. Pak Hadi mencoba memutar tuas lampu, mengutak-atik sakelar. "Tidak tahu, Bu." "Tiba-tiba mati," jawabnya. Suaranya terdengar cemas. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, namun mobil itu hanya bergemuruh pelan tanpa tanda-tanda kehidupan lampu. Kemudian, Rina yang terbangun karena suara ibunya tiba-tiba menunjuk ke arah jendela samping kiri, ke arah rimbunnya hutan. "Pak, Bu, lihat itu," bisiknya. Suaranya serak dan gemetar di balik tirai hujan lebat. Di antara sela-sela pepohonan, terlihat bayangan hitam tinggi menjulang. Bentuknya menyerupai manusia, sangat tinggi, kurus, dan seolah tidak bergerak. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, membelakangi mereka. Namun entah mengapa, terasa seolah sedang memperhatikan mobil mereka. Bayangan itu terlalu besar untuk disebut manusia biasa.
Pak Hadi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah pohon atau tiang yang terlihat samar karena hujan dan gelap. Namun, rasa dingin mulai merayap di punggungnya. Kutukan misterius dan rintihan. Tak lama setelah penampakan bayangan itu, sebuah suara ketukan keras terdengar di kaca belakang mobil. Tok, 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 tok. Suaranya begitu jelas di tengah deru hujan dan keheningan malam. Adi yang masih terlelap langsung terbangun dengan jeritan tangis ketakutan. Ia tak tahu apa yang terjadi, hanya merasakan suasana mencekam. Bu Lastri buru-buru memeluknya, mencoba menenangkan. Pak Hadi menoleh ke belakang, matanya mencoba menembus kegelapan. Namun, tidak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" bisik Bu Lastri. Tubuhnya bergetar. Belum sempat Pak Hadi menjawab, ketukan itu berulang. Kali ini lebih keras dan bertubi-tubi. Di kaca samping pengemudi, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Tok, 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 tok. Ketukan itu terdengar seperti kuku panjang yang menggaruk kaca, menimbulkan suara yang sangat tidak menyenangkan. Pak Hadi dengan sigap mengunci semua pintu dari dalam, memastikan terkunci rapat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan merintih. Sangat pelan, namun jelas, dari arah depan mobil. Seolah-olah hanya berjarak beberapa langkah dari kap mobil mereka. "Tolong, tolong, aku." Suara itu terdengar sangat sedih, putus asa, dan serak. Seperti suara orang yang kesakitan. Bu Lastri yang awalnya panik, kini merasa iba. "Pak, itu suara orang minta tolong," bisiknya. "Mungkin ada yang kecelakaan." Pak Hadi menggelengkan kepala. "Jangan Bu, jangan keluar, ini Alas Roban." Instingnya berteriak, ada yang tidak beres. Kengerian tangan pucat. Saat Bu Lastri masih mencoba menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara itu, kaca depan mobil Pak Hadi tiba-tiba retak. Bukan karena hantaman benda keras, melainkan seperti retakan yang menyebar perlahan dari satu titik, membelah kaca menjadi pola-pola aneh. Dari retakan itu, muncul sebuah tangan kurus pucat dengan kuku-kuku panjang yang menghitam. Tangan itu perlahan-lahan mulai menarik ke arah dalam, seolah mencoba membuka kaca mobil dari balik retakan. "Allahu Akbar!" teriak Pak Hadi. Syok, ia menarik tubuhnya mundur sejauh mungkin, menempel ke sandaran kursi. Kengerian yang dilihatnya benar-benar di luar nalar. Tangan itu bukan tangan manusia biasa, terlihat sangat kurus dan panjang, dengan jari-jari yang tidak proporsional. Bu Lastri menjerit histeris, langsung memeluk erat Rina dan Adi yang sudah menangis ketakutan. "Lari, Pak, lari!" teriak Bu Lastri. Suaranya pecah. Dalam keputusasaan yang melanda, Pak Hadi entah mendapatkan kekuatan dari mana. Dengan tangan gemetar, ia mencoba kembali menghidupkan mesin mobil. Ia memutar kunci, berharap ada keajaiban. Dan ajaibnya, mesin mobil itu menyala. Lampu-lampu kembali berfungsi, menerangi kegelapan Alas Roban. Tanpa pikir panjang, Pak Hadi langsung menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang, meninggalkan lokasi mengerikan itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, hanya ingin segera keluar dari Alas Roban. Dampak tragedi, trauma, dan kehilangan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari Alas Roban dan tiba di Pekalongan dengan selamat. Meskipun dalam kondisi fisik dan mental yang sangat terguncang. Malam itu mereka tidak bisa tidur, hanya bisa saling berpelukan dan menangis. Namun, kejadian di Alas Roban meninggalkan luka yang mendalam bagi seluruh keluarga. Bu Lastri mengalami demam tinggi selama beberapa hari dan sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang tangan pucat yang muncul dari kaca mobil. Ia menjadi sangat penakut, sering terkejut hanya karena suara kecil. Adi, si bungsu, menjadi sangat pendiam dan mudah ketakutan. Ia menolak tidur sendirian, seringkali terbangun di malam hari karena menangis tanpa sebab jelas. Jika mendengar suara hujan deras,
ia akan langsung memeluk ibunya erat-erat. Namun, dampak paling tragis menimpa Rina. Sebelum kejadian, Rina adalah gadis periang dan cerewet. Setelah itu, ia seperti kehilangan keceriaannya. Ia sering melamun, tatapannya kosong, dan menolak diajak bepergian malam hari. Ia bahkan tidak mau lagi belajar menyetir mobil. Padahal sebelumnya sangat antusias. Beberapa bulan kemudian, Rina ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dokter menyatakan penyebabnya adalah gagal jantung mendadak. Namun, Pak Hadi dan Bu Lastri meskipun berusaha tegar, sangat yakin bahwa kematian putri mereka tidak lepas dari trauma dan syok hebat yang dialami di Alas Roban. Mereka percaya ada hal gaib yang mengikuti atau mengganggu Rina sejak malam mengerikan itu. Sejak saat itu, keluarga Pak Hadi tidak pernah lagi berani melewati Alas Roban. Bahkan di siang hari sekalipun, mereka memilih jalur yang lebih jauh dan memutar demi menghindari tempat yang telah merenggut kebahagiaan dan nyawa putri mereka. Nah, itulah tadi kisah kelam yang menyelimuti Alas Roban, tragedi yang merenggut kebahagiaan bahkan nyawa dari keluarga Pak Hadi. Sebuah pengingat bahwa di balik indahnya jalanan, terkadang ada kisah-kisah tak kasat mata yang menunggu untuk diceritakan. Entah itu hanya mitos atau memang ada kekuatan lain yang bersemayam di sana. Yang jelas, Alas Roban akan selalu menyimpan misterinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa di Alas Roban? Atau di tempat angker lainnya? Bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada,